Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanzalah bin Abi Amir adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur syahid di perang Uhud. Bagi kawan maupun lawan, Hanzalah memiliki kedudukan istimewa. Hanzalah termasuk orang yang menukil riwayat dari Rasulullah SAW dan sebagian sahabat Nabi SAW. Ada kisah menarik tentang Hanzalah pada masa Rasulullah SAW. Kala itu perang tengah berkecamuk di Madinah. Pasukan muslimin menjaga pos-pos tertentu di Madinah dan bersiap apabila pasukan Abu Sufyan mendekat dan bisa menyerang kapan saja. Hanzalah bin Amir mengetahui bahwasannya esok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud. Malam harinya melakukan prosesi pernikahan. Sebuah keputusan yang terlampau tenang untuk meminang seorang Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal di pagi harinya dia akan membela kaum muslimin bertarung melawan kaum kafir Quraisy. Memiliki niat untuk membahagiakan Jamilah, Hanzalah bin Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam bersama istri yang baru ia nikahi. Hanzalah sendiri tidak tahu apakah keputusannya untuk menemani istrinya itu merupakan awal atau akhir. Rasulullah SAW pun pada akhirnya memberinya izin kepada Hanzalah untuk menginap malam itu bersama pengantin yang baru ia nikahi. Layaknya pasangan pengantin baru, Hanzalah dan Jamilah pun menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala macam rasa cinta dan suka dalam dekapan mesra yang meluap-luap dari kaki ke ujung kepala. Malam itu adalah malam yang sempurna. Hanzalah bin Amir merasa bahagia karena berhasil menikahi seorang yang dicintainya. Hingga pada suatu titik di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit Madinah. Terdengar sayup-sayup seorang yang berseru dan mengumandangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras dan semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari fakta bahwa pasukan Abu Sufyan sudah berbaris di luar kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Saat suara tersebut sampai ke telinga Hanzalah, tanpa berpikir dua kali Hanzalah langsung melepas dekapan dari sang istri. Dalam keadaan junub, tidak menunggu mandi, dia bangkit di tengah air mata sang kekasih dan kerinduan hati yang haus akan pandangan istri tercinta. Dia bangkit, sementara kerinduan masih berdenyut seiring detak jantungnya. Rindu kepada saat-saat bertemu yang kemudian berlalu begitu saja dan berubah menjadi angan-angan semata. Hanzalah berangkat. Dia telah menjadikan hawa nafsunya seperti tanah yang terinjak oleh kakinya. Cinta yang besar mengalahkan semuanya. Hanzalah menang melawan dirinya. Hanzalah menang atas Hanzalah. Dalam perang yang lebih kita kenal dengan perang Uhud tersebut, Rasulullah SAW mengkomandokan untuk bertahan sebisa mungkin, menghalau segala serangan sembari mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan Abu Sufyan. Pada serangan gelombang pertama, pasukan muslimin berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh. Namun sayangnya para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah SAW untuk tetap berada di pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari para pasukan kafir Abu Sufyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan di beberapa sektor. Hingga pada akhirnya kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang. Tidak butuh waktu lama hingga pada akhirnya pasukan muslimin terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi hingga pada akhirnya mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan di kubu kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah SAW agar tidak terbunuh. Bahkan dalam pertahanan tersebut, sosok wanita seperti Nuzaibah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah SAW. Di sisi lain, Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Dia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy. Para sahabatnya yang gugur seakan memberi semangat untuknya agar bisa menghabisi Abu Sufyan dan pasukannya. Di sela kecamuk medan peperangan itulah pandangan mata Hanzalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sufyan. Tidak selang beberapa lama hingga pada akhirnya mereka terlibat pertarungan 1 lawan 1. Abu Sufyan yang kala itu menunggangi kudanya sesegera mungkin maju menerjang.
Namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sofyan dengan pedangnya, membuat Abu Sofyan jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sofyan yang tidak berkutik dan bersiap mengibaskan pedangnya. Abu Sofyan menyadarinya. Dia tahu bahwa kini dia sudah tidak bisa berkutik saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya. Tidak ada yang dilakukan Abu Sofyan selain minta tolong. Beruntung untuk Abu Sofyan kala itu, pasalnya salah satu pasukannya, Shaddad bin Al-Aswad, mendengar teriakan komandannya dan dengan segera mendekat. Hanzalah mematung karena yang ia tahu saat itu hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Shaddad bin Al-Aswad. Hanzalah tersungkur ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ. Sekerumunan orang kafir Quraisy yang ada di sekitar langsung menghantam Hanzalah yang lemas di tanah dengan pedang-pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sudah parah, Hanzalah masih dilempari bertubi-tubi dengan anak panah dan tombak. Hingga pada akhirnya Hanzalah tidak bergerak lagi. Jasadnya terbujur. Hanzalah bin Amir meninggal. Hanzalah radhiyallahu anhu pergi meninggalkan kita, meninggalkan darah yang harum, meninggalkan pelajaran tentang pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangunkan jiwa kita yang tertidur dan melecut semangatnya, mengajarkan bagaimana menunggang kuda-kuda syahadah dan membuang kuda-kuda hayalan. Perang telah usai. Para mujahidin berjajar menyaksikan saudara-saudara mereka yang telah membeli surga dengan jiwa-jiwa mereka. Mereka mencari sahabat-sahabat mereka yang telah gugur. Hati yang selalu menunggu janji langit sedang mencari hati yang mendahulinya ke langit. Tangan mereka meraba-raba jasad Hanzalah yang berlumur darah. Mereka heran dengan tetesan air yang menempel di dahinya, menetes dari ujung rambutnya mengingatkan pada air mata Jamilah yang bersedih. Saat para sahabat memperhatikan, itulah saat di mana tubuh Hanzalah terangkat, kemudian muncullah air yang menetes dan mengguyur keseluruhan jasad Hanzalah. Tubuh tersebut terbolak-balik seakan ada yang memandikannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Sungguh aku melihat bahwasannya malaikat memandikan Hanzalah bin Amir radhiyallahu anhu antara langit dan bumi dengan air awan dalam bejana terbuat dari perak." Sungguh luar biasa. Dikarenakan dedikasi dan cintanya kepada Islam, Hanzalah bin Amir rela meninggalkan istri yang baru saja dinikahinya untuk berangkat berjihad. Dalam keadaan junub karena di malam hari menemani istrinya, Hanzalah tetap berdiri di medan perang dengan gagah berani. Hingga pada akhirnya, di kematiannya, para malaikatlah yang menunaikan kewajiban Hanzalah dengan memandikan jasadnya. Subhanallah. Kisah Hanzalah bin Amir ini menyadarkan kepada kita bahwasannya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan kenikmatan dunia. Semoga Hanzalah bin Amir dapat dipertemukan kembali kepada perempuan yang dicintainya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.